Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi uh, hukum Mendel, pembelahan sel dan pewarisan sifat mata kuliah biologi dasar. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan dari program studi Ilmu Tanah Universitas Hasanuddin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan materi. Nah, hukum Mendel pembelahan sel dan pewarisan sifat by saya sendiri, dibuat oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Hasan. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam apa itu hukum Mendel, baik itu pembelahan sel dan pewarisan sifat, terlebih dahulu kita mungkin baiknya mencari tahu siapa sih penemu hukum Mendel itu. Nah, di sini hukum Mendel sebelumnya manusia tidak begitu kenal dengan pasti dan benar tentang konsep warisan sifat, sampai akhirnya muncullah seorang biarawan dari ahli botani asal Austria bernama Gregor Johann Mendel. Nah, beliau lahir pada 22 Juli 1822 dan merupakan ilmuwan yang menemukan prinsip bahwa pewarisan sifat itu uh, pewarisan sifat mengikuti pola-pola tertentu yang disebut pola hereditas. Ia juga menjadi orang pertama yang meletakkan bidang matematika dalam genetika, karena peran Mendel dalam dunia genetik sangat besar. Ia pun disebut sebagai bapak genetika dunia. Nah, Mendel atau beliau wafat pada usia 61 tahun. Apa itu hukum Mendel? Nah, hukum Mendel adalah prinsip dasar dalam genetika yang ditemukan oleh Gregor Mendel uh, melalui eksperimen persilangan tanaman kacang polong, Pisum atau Visum sativum. Hukum ini menjelaskan bagaimana sifat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, hukum Mendel itu terbagi dua, ada hukum satu Mendel dan ada hukum dua Mendel. Nah, bunyi hukum satu Mendel itu, alel-alel dari gen yang sama, dia itu akan terpecah atau tersegregasi saat pembentukan gamel sel kelamin. Nah, sedangkan bunyi hukum dua Mendel itu, pasangan alel dari gen yang berbeda bisa berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai hukum satu atau hukum segregasi atau pemisahan alel. Nah, setiap individu itu memiliki sepasang alel atau varian gen untuk setiap sifat selama pembentukan gamet atau sperma dan sel telur. Alel ini dari pasangan gen tersebut dipindahkan secara acak sehingga setiap gamet hanya menerima satu alel saja. Selanjutnya, hukum 2 atau hukum asortasi bebas. Alel untuk sifat yang berbeda diwariskan secara independen atau satu sama lain selama pembentukan gamet, asalkan alel tersebut berada pada kromosom yang berbeda. Kita bisa melihat contoh, yaitu misalkan warna bunga ungu putih. Bunga ungu atau putih diwariskan secara terpisah dari tinggi tanaman atau tinggi atau pendek. Nah, selanjutnya materi pembelahan sel. Pembelahan sel itu adalah proses biologis yang dimana sel membagi diri menjadi dua atau lebih sel baru. Proses ini esensial untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi organisme. Nah, proses pembelahan sel ini berperan penting dalam pewarisan sifat karena memastikan distribusi materi genetik ke sel-sel baru. Ada dua jenis pembelahan sel, yaitu pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel mitosis atau pembelahan sel somatik, dia itu terjadi pada sel tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi. Nah, hasilnya nanti itu dua sel anak identik yang masing-masing memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk diploid. Nah, tahapan mitosis itu ada 4. Yang pertama, profase.
Nah, kromosomnya itu mengganda dan terlihat jelas. Kedua itu ada metafase. Nah, kromosomnya dia berbaris di tengah sel. Yang ketiga itu ada anafase. Anafase, kromatid dipisahkan ke kutub berlawanan. Nah, dan terakhir itu ada telofase. Sel mulai membelah menjadi dua. Selanjutnya pembelahan meiosis atau pembelahan sel reproduksi. Dia ini terjadi pada sel germinal atau sperma dan sel telur untuk menghasilkan gamet. Hasil 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom sel induk atau haploid. Tahapan mitosis ini hanya dua, sedangkan tadi tahapan meiosis itu ada empat. Nah, tahapan mitosis ada dua. Yang pertama itu meiosis 1, pemisahan kromosom homolog. Sedang yang kedua itu ada meiosis 2, pemisahan kromatid atau mirip dengan mitosis. Selanjutnya, pewarisan sifat. Pewarisan sifat ini terjadi melalui transfer materi genetik dari orang tua ke orang tua ke anak melalui gen. Setiap gen memiliki dua alel, yaitu satu dari ayah dan satu dari ibu. Selanjutnya, konsep dasar pewarisan sifat itu ada beberapa. Yang pertama, gen dan alel. Gen itu adalah unit dasar pewarisan sifat yang terletak di kromosom, alel kromosom. Sedangkan alel itu adalah bentuk alternatif dari gen. Contohnya uh, gen warna bunga memiliki alel ungu besar, ungu P besar, dan putih P kecil. Selanjutnya itu genotipe dan fenotipe. Nah, genotipe ini adalah kombinasi alel, misalnya P besar, P kecil, dan P kecil, P besar. Nah, fenotipe itu adalah ekspresi sifat fisik yang tampak, misalnya warna bunga yang misalkan warna bunga ungu atau putih, dia itu tampak. Nah, selanjutnya dominan dan resesif. Alel dominan itu atau P besar akan menutupi alel resesif atau P kecil dalam genotipe heterozigot atau P besar dan P kecil. Selanjutnya itu ada pola pewarisan. Pola pewarisan ini yang pertama itu ada dominan resesif. Alel ini dominan menutupi alel resesif. Kedua itu kedominan, berarti kedua alel ini dominan, terekspresi seperti pada golongan darah AB. Yang ketiga itu ada intermediat atau kombinasi alel menghasilkan sifat baru seperti warna bunga merah muda dari persilangan antara bunga pink dan bunga merah dan bunga putih. Nah, contoh pewarisan sifat makhluk hidup. Yang pertama ada manusia. Nah, kita sebagai manusia, kita bisa mengetahui pewarisan sifat atau warisan sifat dari orang tua kita. Mungkin golongan darah, pasti golongan darah kita mungkin sama dengan orang tua kita. Yang kedua itu ada warna mata, dan terakhir ada bentuk rambut seperti misalkan rambut keriting atau rambut lurus. Nah, tidak hanya manusia yang bisa kita tahu warisan sifat dari generasinya atau orang tuanya lah. Nah, tumbuhan dan hewan juga ada warisan sifatnya. Yang pertama ada warna bunga pada tumbuhan, kedua tinggi tanaman, dan tiga itu bentuk biji. Nah, pada hewan itu kita bisa lihat pola bulu, warna kulit, dan ukuran tubuhnya. Nah, selanjutnya itu kaitan antar hukum Mendel, pembelahan sel, dan pewarisan sifat. Hukum segregasi Mendel terjadi karena pemisahan alel selama meiosis. Hukum asortasi bebas berkaitan dengan pengacakan kromosom homolog dalam meiosis 1. Nah, pewarisan sifat dijelaskan oleh pola genotipe dan distribusi dalam proses pembelahan sel. Nah, kita bisa lihat contoh sederhananya, jika gen untuk warna bunga diwariskan melalui alel P atau ungu,
dominan dan P putih resesif, maka genotipe P besar P kecil ini menghasilkan fenotipe ungu. Pola pewarisan ini disebut dengan hukum Mendel. Nah, kesimpulan yang dapat teman-teman atau pahami dari penjelasan saya. Nah, hukum Mendel, pembelahan sel dan pewarisan sifat itu saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana karakteristik organisasi diturunkan dari generasi ke generasi. Hukum Mendel menjelaskan prinsip dasar warisan melalui segregasi alel dan asortasi bebas yang terjadi selama proses meiosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan gamet dengan setengah jumlah kromosom induknya. Setiap sifat diwariskan melalui kombinasi gen dari kedua orang tua. Dengan ekspresi fenotipe dipengaruhi oleh dominasi dan interaksi alel, mitosis di sisi lain berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi, memastikan kestabilan genetik dalam sel-sel tubuh. Melalui proses ini, pewarisan sifat itu tidak hanya menjamin keberlanjutan ciri-ciri genetik, tetapi juga menciptakan variasi yang mendukung keanekaragaman hayati dalam suatu populasi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan dari materi saya. Nah, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.